Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan beberapa judul kami yang berkaitan tentang Asperger Syndrome, yang dimana di sini terdapat 4 anggota kelompok. Yang pertama yaitu adalah Nada Anastasia, saya sendiri. Yang kedua itu adalah Nailatul Fadila Salmi. Yang ketiga Nandini Lutfia dan Huswatun Hasanah. Baik, materi pertama yang berkaitan tentang pengertian dari Asperger Syndrome yang akan disampaikan oleh Uswatun Hasanah. Kepada Uswatun Hasanah dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari Asperger Syndrome. Asperger Syndrome yaitu neurobiological disorder yang diberi nama oleh seorang Dr. Hans Asperger tahun 1944. Yang mana Asperger Syndrome itu adalah perilaku seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan dan pengembangan bahasa yang normal tetapi berperilaku seperti autis, terutama dalam hal interaksi sosial dan komunikasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Huswatun Hasanah. Selanjutnya penyampaian materi yang berkaitan tentang kriteria diagnostik Asperger Syndrome yang akan disampaikan oleh Nailatul Fadila Salmi. Kepada Nailatul Fadila Salmi dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya mengenai kriteria diagnosis Asperger Syndrome. Jadi yang pertama kriterianya yaitu kriteria diagnosis berdasarkan DSM-5. Saat ini DSM-5 memasukkan sindrom Asperger ke dalam kriteria diagnosis Autistic Spectrum Disorder atau disingkat dengan ASD. Seseorang dapat didiagnosis ASD jika mengalami defisit persisten pada setiap areal sosial komunikasi dan interaksi. Ada 4 tipe perilaku dan aktivitas yang terbatas dalam kriteria ini. Yang pertama yaitu defisit yang terus-menerus dalam komunikasi dan interaksi sosial di berbagai konteks, seperti defisit timbal balik sosial emosional, misalnya kayak pendekatan sosial yang abnormal, kegagalan percakapan dua arah yang normal, memiliki minat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu tipe perilakunya yaitu pola perilaku, minat, atau aktivitas yang terbatas dan berulang. Seperti yang dimanifestasikan oleh setidaknya ada 2 berikut. Yang pertama, gerakan motorik, penggunaan objek, atau ucapan stereotip atau berulang. Kemudian tipe yang ketiga yaitu gejala harus ada pada periode perkembangan awal, tetapi tidak sepenuhnya bermanifestasi hingga pasien mengalami tuntutan sosial yang melebihi keterbatasan kapasitasnya. Kemudian ada tipe keempat dari kriteria ini, yaitu gejala menyebabkan gangguan yang signifikan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area fungsi lainnya. Kemudian lanjut ke kriteria yang kedua, yaitu kriteria diagnosis berdasarkan ICD-11. Menurut klasifikasi ICD-11 yang mulai diterapkan pada awal tahun 2002, seluruh kasus ASD ditandai dengan defisit persisten pada kemampuan menginisiasi dan mempertahankan interaksi sosial. Kemudian ICD-11 membagi lagi ASD berdasarkan ada tidaknya perkembangan intelektual dan gangguan bahasa fungsional. Dalam hal ini, deskripsi sindrom Asperger adalah yang pertama, kondisi di mana kriteria ASD sepenuhnya terpenuhi, kemudian pasien memiliki fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang setidaknya dalam rentang rata fungsi bahasa yang tidak terganggu. Kemudian yang ketiga ada diagnosis banding. Nah, dalam diagnosis banding ini, pasien sindrom Asperger perlu didiagnosis banding dengan stabilitas intelektual dan gangguan perilaku. Di antaranya ada beberapa yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu atau ADHD. Pasien bisa mengalami gangguan fungsi sosial, namun berbeda dengan ASD,
Pasien ADHD ini umumnya memiliki kemampuan yang pragmatis, perilaku sosial nonverbal, dan permainan imajiner. Kemudian ada gangguan gerakan stereotipikal. Serupa dengan anak ASD, pasien dengan gangguan gerakan stereotipikal ini akan menunjukkan gejala berupa perilaku motorik yang repetitif. Kemudian ada gangguan komunikasi sosial. Serupa dengan ASD, anak dengan gangguan komunikasi sosial mengalami kesulitan dan menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal. Kemudian ada gangguan kecemasan atau gangguan cemas. Nah, gangguan cemas ini memiliki manifestasi perilaku yang dapat menyerupai ASD, terutama bila gangguan cemas disertai dengan ADHD atau gangguan bahasa. Pasien gangguan cemas akan merasa gejala yang dialaminya mengganggu atau menyusahkan. Kemudian ada bakat intelektual. Bakat intelektual ini, anak yang berbakat intelektual dapat memiliki gejala ASD, terlebih jika disertai dengan ADHD atau gangguan cemas. Namun, berbeda dengan ASD, anak yang berbakat secara intelektual akan mengalami kesulitan dalam interaksi sosial. Umumnya, memiliki kemampuan pragmatik yaitu normal dan menyukai interaksi sosial. Kemudian ada disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini merupakan suatu diagnosis luas yang diberikan individu dengan defisit perkembangan mental secara umum. Namun, kemudian ada gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku ini ditandai dengan hambatan sosial bermakna akibat berperilaku yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan norma dan standar sosial. Kemudian ada juga pemeriksaan penunjang. Tidak ada pemeriksaan laboratorium yang spesifik yang diperlukan untuk penegakan diagnosis sindrom Asperger ini. Namun, pemeriksaan laboratorium bisa diperlukan sebagai mengawali farmakoterapi atau pemeriksaan yang sebaiknya dilakukan adalah darah rutin, fungsi ginjal, fungsi hepar, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nailatul Fadila Salmi. Selanjutnya, materi yang berkaitan tentang komorbid yang akan disampaikan oleh Nanindi Lutfia. Kepada Nanindi, kami silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Nandini Lutfia akan menjelaskan mengenai komorbid. Yang pertama itu adalah pengertian komorbid sendiri. Komorbid bisa dikenal dengan penyakit-penyakit, sebuah istilah dan ada penyakit dialami selain dari penyakit utamanya. Komorbid itu sendiri yang umumnya itu terkait dengan kesehatan mental adalah depresi dan gangguan kecemasan. Kondisi-kondisi komorbid. Di komorbid ini kondisinya ada kecemasan, brain fog, gangguan bipolar, penyakit usus, depresi, gangguan tidur, dan sinusitis. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu bagian tersebut. Yang pertama itu adalah kecemasan. Kecemasan itu adalah gangguan kecemasan yang terjadi pada anak-anak dan orang dewasa dengan ASD. Gejala kemungkinan dipengaruhi oleh usia, tingkat fungsi kognitif, tingkat gangguan sosial, dan kesulitan spesifik. Yang kedua itu adalah brain fog. Brain fog itu adalah kumpulan gejala yang mencakup penurunan kognisi, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, dan melakukan banyak tugas, serta kehilangan memori jangka pendek dan panjang. Selanjutnya adalah gangguan bipolar. Gangguan bipolar itu sendiri adalah atau biasanya sering diklaim sebagai komorbiditas dengan sejumlah kondisi termasuk autisme. Autisme mencakup beberapa gejala yang biasa ditemukan pada gangguan mood dan kecemasan. Selanjutnya adalah penyakit usus. Gejala gastrointestinal adalah komorbiditas umum pada pasien dengan gangguan spektrum autisme atau ASD, walaupun mekanisme yang mendasari sebagian besar tidak diketahui. Pencernaan dan transportasi karbohidrat terganggu pada individu tersebut. Dengan gangguan spektrum autisme yang dianggap dikaitkan dengan gangguan fungsional, menyebabkan adanya peningkatan di dalam usus, sehingga aktivitas enzim
yang kurang, jadi membuat itu flora tinjanya menjadi abnormal. Selanjutnya itu adalah depresi. Depresi itu adalah gangguan tidur, biasanya dilaporkan banyak kasus dilaporkan bahwa orang tua dengan anak yang memiliki kasus ASD, termasuk onset tidur yang terlambat, bangun di pagi hari, dan pemeliharaan tidur yang buruk. Gangguan tidur ini biasa terjadi pada 53-74% individu dengan ASD. Selanjutnya adalah tinnitus. Menurut sebuah penelitian, 35% orang dengan sindrom Asperger akan terkena gejala itu, yang jauh lebih tinggi daripada populasi umum kebanyakan. Baiklah, itu sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nindini. Selanjutnya yaitu materi yang berkaitan tentang intervensi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di mana definisi dari intervensi sendiri merupakan suatu proses yang disengaja untuk melakukan perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku individu ataupun sekelompok individu yang menjadi adaptif. Lalu, intervensi juga bisa dijadikan sebagai kombinasi dari unsur-unsur program atau strategi yang dirancang untuk menghasilkan perubahan perilaku atau meningkatkan status kesehatan antara individu atau seluruh populasi. Dan juga intervensi dapat meliputi program-program pendidikan, kebijakan baru yang kuat yang berkaitan dengan lingkungan atau kampanye promosi kesehatan. Selanjutnya, intervensi juga dapat diimplementasikan secara individual maupun klasikal, karena terdapat beberapa populasi atau komunitas dalam masyarakat, tempat kerja, sekolah, organisasi kesehatan, organisasi keagamaan, atau di rumah. Lalu tujuan keseluruhan dari intervensi adalah untuk menghadapi seseorang atau komunitas dengan cara yang tidak mengancam dan kemungkinan mereka untuk melihat perilaku maladaptif diri sendiri atau bagaimana hal itu mempengaruhi diri mereka sendiri, keluarga, dan teman-teman. Dengan kata lain, intervensi juga dapat dijelaskan sebagai upaya-upaya perbaikan bagi individu maupun komunitas yang dapat bersifat klinis maupun non-klinis. Selanjutnya, berikut adalah intervensi yang terjadi pada gangguan autis. Yang pertama itu adalah terapi PACS atau Picture Exchange Communication System, yang dimana terapi untuk membantu anak-anak autis yang secara khas memiliki hambatan di area komunikasi agar mereka dapat secara spontan meniru interaksi komunikatif dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi verbal atau secara langsung. Dengan PACS, anak-anak autis dilatih untuk menyampaikan keinginannya melalui komunikasi verbal yang diajarkan oleh terapis dengan menggunakan gambar, kemudian anak akan menirukannya. Selanjutnya, yang kedua itu adalah instruksi langsung terstruktur, yang dimana melalui pemberian instruksi langsung dan struktur oleh orang tua maupun guru dalam mengajarkan keterampilan atau kemampuan baru akan lebih mudah diingat oleh anak autis. Hal ini dikarenakan anak dengan gangguan autis memiliki kemampuan mental yang bersifat mekanis atau stimulus yang diterima akan disimpan dan dilakukan sama persis tanpa ada proses pengolahan lebih lanjut atau higher order thinking. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah TH, yaitu adalah Teachment and Education of Autism and Communication Handicapped Children, yang dimana bertujuan untuk mengurangi berbagai permasalahan komunikasi, kognisi, persepsi, imitasi, dan keterampilan simbol pada anak autis. Terapi ini biasanya terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu adalah fokus pada pembelajaran struktural, mengajarkan keterampilan-keterampilan bina diri. Dan kedua yaitu adalah strategi untuk meningkatkan proses visual, yang dimana termasuk dalam hal tatap mata, perhatian. Dan yang ketiga, mengajarkan komunikasi dengan menggunakan gestur,
gambar, simbol, atau kata-kata tertulis. Yang keempat, mengajarkan keterampilan akademik yang dimana termasuk dalam konsep warna, angka, bentuk, menulis, dan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah orang tua sebagai keoterapis akan mengajarkan hal yang sama pada anak di rumah. Selanjutnya, yang keempat itu adalah terapi sensori integrasi, di mana terapi ini diberikan untuk membiasakan sensoris anak-anak autis dengan berbagai permukaan benda sehingga mengurangi hipersensitivitas mereka. Yang keempat itulah Denver terapi, di mana ini merupakan program intervensi yang membutuhkan lebih dari 20 jam per minggu dengan memberikan instruksi sistematis pada anak-anak usia 2-5 tahun, di mana program ini didasarkan pada pendekatan perkembangan bermain anak. Melalui program ini, anak-anak autis akan mengembangkan skema tentang dunia, mengidentifikasi, dan memahami orang lain melalui interaksi dengan pengasuh. Selanjutnya, yang kelima itu adalah Applied Behavior Analytic Interpretation, yaitu atau ABA, yaitu fokus dengan mengajarkan ulang terkait keterampilan komunikasi, sosial emosi, dan perilaku dengan mengkondisikan integrasi anak autis dengan anak-anak normal dan setting natural. Yang keenam itu adalah pendidikan inklusi, di mana pendidikan atau sekolah yang menerima dan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa atau mengikuti pendidikan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya atau non-ABK. Selanjutnya, yang ketujuh yaitulah intervensi melalui pendekatan keluarga. Keluarga harus dilibatkan dalam setiap intervensi bagi anak berkebutuhan khusus dengan diagnosa apapun. Penerimaan dan dukungan keluarga, terutama orang tua terhadap anak, menjadi kunci kesuksesan setiap intervensi yang diberikan pada anak. Sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa dukungan orang tua dalam program intervensi pada anak, misalnya melakukan deteksi dini atau kecurigaan awal, membawa pada profesional untuk mendapatkan penjelasan mengenai kondisi anak, hingga mencari tepat dan terlibat dalam intervensi tersebut menghasilkan perubahan yang signifikan dalam perkembangan anak untuk melakukan intervensi yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.